Update terbaru, tentunya kalian sudah tidak sabar lagi ya guys menanti kabar tentang kasus Roy Suryo Panci yang hingga kini sangat licin sekali dan licik ya guys. Karena dia tidak mau disidik alias tidak mau menjawab pertanyaan dari penyidik Polda Metro Jaya dengan alasan bahwa gerombolan Roy Suryo Panci CS ini tidak mau menjawab pertanyaan dari Polda Metro Jaya sebagai penyidik apabila ijazah Pak Jokowi tidak ditunjukkan di depan mereka, gerombolan manusia licik dan sangat licin ini ya guys. Tapi yang jelas kita doakan ya guys, yang terbaiklah nanti yang akan memenangkan kasus ini ya guys. Artinya apa? Masih ada bantuan lain, yaitu siapa? Tentunya yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti yang akan membantu, dan Allah akan bersama orang-orang yang memang baik dan benar. Oke? Dan sebelum kita melanjutkan tontonan video lebih lanjut tentunya, mari kita tonton cuplikan video berikut ini. Kami tidak lagi mau mengeluh kepada pemerintah, tidak mau lagi mengeluh kepada aparat penegak hukum, tapi kami ingin menyampaikan ini kepada segenap rakyat. Karena hari ini nurani keadilan itu tinggal tersisa di tengah-tengah rakyat. Tidak lagi tersisa di penguasa, tidak lagi tersisa di aparat penegak hukum, tapi kami yakin nurani keadilan itu masih ada dan banyak lagi di hati masyarakat. Karena itu kami sampaikan ini kepada masyarakat. Sampai kapanpun kita akan melawan. Kita pribadi atau kita sebagai komunitas para pejuang kebenaran, kejujuran, dan keadilan, atau warga masyarakat yang akhirnya sadar bahwa sebenarnya yang diyakini bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu. Dulu awalnya keyakinannya jangan-jangan asli, gitu kan. Nanti dimunculkan yang asli. Sekarang nonsen, nggak ada itu yang asli. Ini terus terang Mas ya, mohon maaf ya. Mohon maaf. Ini tidak akan selesai tanpa turun tangannya seorang yang memimpin negeri ini. Siapa? Pak Prabowo. Presiden harus turun tangan persoalan ini. Semua kita bahwa yang layak untuk diproses hukum itu bukan kami, bukan. Yang tidak layak ini dicari-cari. Yang lebih layak untuk diproses hukum itu Joko Widodo, karena dia yang dituduh, dia yang dipermasalahkan, ijazahnya yang tidak palsu, dia yang harusnya menjadi pesakitan. Dia warga Indonesia kayak bocah cilik golek duit. Ora congor Roy Suryo asu rebutan ijazah palsu bae. Kon ngene kuwi Cilacap. Iya. Wis koset cangkeme gue asu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Fadil Official. Kali ini saya akan mereaction tentang seputar kasus Roy Suryo Panci CS yang hingga kini licin ya guys. Susah untuk dijadikan tersangka karena dia faktor banyak hal ya guys. Tentunya diantaranya dia kadang-kadang pura-pura gila dan tertawa sendiri sehingga sulit untuk menjadikan tersangka, walaupun bukti-bukti sudah sangat banyak tentang untuk menjebloskan Roy Suryo sebagai terpidana gitu ya guys. Dan gerombolan Roy Suryo Panci CS ini dia tidak mau diperiksa, dia tidak mau diperiksa apabila tidak ditunjukkan dulu ijazah Pak Jokowi yang asli di Polda Metro Jaya gitu ya guys. Dia berpikir hukum di kepolisian sudah diatur Jokowi, itu pikirannya gerombolan Roy Suryo Panci CS. Dan kali ini Rizal Fadlilah berstatement bahwa dia juga sampai kapanpun akan melawan terhadap Pak Jokowi ya, sampai titik darah penghabisan, sehingga gerombolan Roy Suryo Panci CS ini memang gerombolan manusia-manusia yang tidak tahu diri dan tidak tahu diuntung ya guys. Kata Rizal Fadlilah, sampai kapanpun dia akan melawan karena dia sangat percaya dengan penelitian Roy Suryo Panci CS. Kita dengarkan statement dari Rizal Fadlilah. Sampai kapanpun kita akan melawan. Kita pribadi atau kita sebagai komunitas para pejuang kebenaran, kejujuran, dan keadilan, atau warga masyarakat yang akhirnya sadar bahwa sebenarnya yang diyakini bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu. Dulu
Awalnya keyakinannya jangan-jangan asli, gitu kan. Nanti dimunculkan yang asli. Sekarang nonsen, nggak ada itu yang asli. Yang disebut dengan kemungkinan berbeda dengan apa yang sudah ada sebagai konsumsi publik. Nggak ada itu. Yang ada sudah dianalisis, sudah dibongkar, sudah dikaji, sudah diteliti oleh Dr. Roy, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan yang lain-lain juga yang ikut serta menelaah bahwa sebenarnya kalau yang begitu itu ijazah palsu namanya. Gitu. Dan itu yang harus menjadi sekarang kewajiban dari Joko Widodo, membalikannya bahwa ijazahnya asli. Bukan kita yang menuduh ijazah palsu, harus membuktikan. Yang harus membuktikan sekarang adalah Joko Widodo. Jadi seolah-olah dia itu semua itu adalah nuruti kehendak gerombolan Roy Panci CS ini ya guys. Jadi apa yang dikatakan baik itu UGM, Polda Metro Jaya, terus dari KPU yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli kebenarannya, bahkan termasuk yang mengeluarkan itu juga asli, tapi gerombolan ini ya guys, gerombolan Roy Suryo Panci CS ini tidak pernah mengakui bahwa itu adalah asli, dan dia menekankan bahwa itu di benaknya agar palsu gitu ya guys. Karena apa? Manusia seperti ini dia percaya dengan penelitian-penelitian CS-nya seperti Roy, Tifa, Tifu, dan Pokemon ini ya guys. Makanya sampai kapanpun dia akan melawan. Dan kali ini menurut tim penguasa atau menurut ahli pakar hukum, bahwa di sini kenapa dia bersikeras untuk selalu menjelek-jelekan Pak Jokowi dan keluarganya, karena ada dana besar dari asing gitu ya guys. Dan kemungkinan itu yang terjadi sehingga dia tetap bersikeras untuk mengusut atau mengulik-ulik tentang ijazah Pak Jokowi. Kita dengarkan statement ini guys. Orang-orang itu dimodali, dikasih tahu, dan kita mencurigai, kalau kami mencurigai ini memang Rosyidul ini adalah orang yang tidak benar. Ketika dia jadi menteri aja menyagukan lagu Indonesia betul, ya? Raya saja tidak hafal. Pancasila yang hanya 5 sila aja tidak hafal. Lalu itu yang kita percaya. Aduh, saya udah kehilangan akal sehat seperti itu. Kalau mau hal seperti ini yang kita percaya, dengar mengaku Dr. Rismon yang katanya kuliah di Jepang, Rosuryo yang yang kuliahnya loncat-loncat dari komunikasi ke Kesmas, dan sekarang entah apa lagi. Lalu itu yang kita percaya. Jadi ya sudahlah, ini kayak kalau saya melihat tidak salah S2-nya memang telematika bukan Kesmas. Apanya? S3-nya. S3-nya. S3-nya telematika. S3-nya belum selesai, telematika. S2-nya Kesmas. Udah dokter dia? Iya, itu silakan aja. S3-nya. Kalau S2-nya kalau Kesmas. belum dokter, pemalsuan juga dia berarti ya? Pemalsuan juga. Udah dokter dia. Justru mereka berdua inilah, dia yang ditambah sama dokter yang perempuan itu satu lagi. Ini yang patut kita curigai. Gitu ya guys. Jadi menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, tapi dia sendiri kayak Roy Suryo Panci, CS, Rismon juga ijazahnya palsu, termasuk Tifu ini ya guys. Dia itu palsu tapi tidak menyadari sendirinya. Kan aneh gitu ya guys. Dan kali ini dia rela menjual negaranya kepada asing atau pihak asing demi untuk mencari sesuap nasi alias makan. Ini terlalu sadis menurut saya guys ya. Manusia seperti ini memang sudah ada sadis. Teman-teman teman-temannya juga ya agak susah membedakan antara mereka ya. Hukum menurut saya teman-teman Roy Suryo CS ini ya dalam gerombolan Roy Suryo Panci ya, termasuk Rismon, Rizal Fadila, Egy Sujana, semua itu memang manusia dari dulu itu pembikin gaduh di NKRI ini. Dan menurut saya memang pantas kalau dia itu harus dipidanakan alias dihukum semuanya guys. Kita dengarkan statement Rizal Fadila ini ya guys, yang suka ngoceh yang nggak beraturan. Semualah kita bahwa yang layak untuk diproses hukum itu bukan kami, bukan. Yang tidak layak ini dicari-cari. Yang lebih layak untuk diproses hukum itu Joko Widodo. Karena dia yang dituduh, dia yang dipermasalahkan, ijazahnya, yang tidak palsu, dia yang harusnya menjadi pesakitan.
Oleh karena itu, sampai kapanpun kita akan melawan. Kita pribadi atau kita sebagai komunitas para pejuang kebenaran, kejujuran dan keadilan, atau warga masyarakat yang akhirnya sadar bahwa sebenarnya yang diyakini bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu. Jadi gitu ya guys, jadi gerombolan Roy Suryo Panji CS, Rizal Fadila ini, Tifa, Rismon ini sampai kapanpun dia akan melawan, tidak takut ya. Tapi dia teriak-teriak terus, tapi ketika dipanggil ya, baru dia tahu diri nanti ya. Rizal Fadila ini tidak mau diperiksa, dia maunya diperiksa apabila ditujukan apa ya, ijazah dulu baru mau diperiksa. Nah orang seperti ini ya guys, akan sangat membahayakan sekali ya guys. Karena apa? Karena dia berstatement bahwa ijazah Pak Jokowi palsu gitu ya guys. Makin hari makin manja juga ini gerombolan ini ya guys, termasuk rombongan Tifa Tifu, Kurnia ya, Rizal ini ya, makin hari makin manja. Presiden disuruh-suruh turun tangan belain gerombolan Roy Suryo Panji CS ini ya guys. Nah ini yang sangat membahayakan sekali ya guys. Lagian Pak Presiden juga tidak mengurusi yang namanya hal-hal yang remeh-temeh ini ya, karena masih banyak PR negara yang harus diselesaikan gitu ya guys. Dan kita dengarkan statement daripada Tifa Tifu CS ini ya guys. Ini terus terang Mas ya, mohon maaf ya. Mohon maaf, ini tidak akan selesai tanpa turun tangannya seorang yang memimpin negeri ini. Ya? Siapa? Kurnia, Pak Prabowo. Presiden harus turun tangan ini. Betul. Presiden ini banyak agenda yang harus dituntaskan. Kalau hanya mengurus ijazah yang dituduhkan palsu tapi ngaco, ngapain diurusin oleh seorang presiden? Betul sekali ya guys. Jadi Pak Presiden itu boleh tahu mana yang harus didahulukan. Yang jelas Roy Panji ini manusia yang memang sudah nggak punya etika, karena dia berani menjual negerinya sendiri demi untuk sesuap nasi. Dan manusia seperti ini memang harus apa ya, dihukum seberat-beratnya. Kita dengarkan statement lagi dari gerombolan mereka ya, HTI ya guys, termasuk Rizal Fadila. Karena ketika kami ditunjuk atau diminta kesaksian, maka pertanyaan pertama ya itu tunjukkan dulu ada enggak atau apa yang telah disita itu. Maka kalau itu telah ditunjukkan, kami mau memberikan keterangan. Tapi kalau tidak ditunjukkan, maka saya tidak akan memberikan keterangan. Dia masih ngayal ya guys ya. Dia intinya adalah berbelit kayak belut ya, licin gitu guys, susah dikendalikan karena dia semua aturan itu menurut kehendak dia, gerombolan Roy Panji CS ini. Jadi kayak Polda harusnya menuruti kehendak dia, siapa lagi ya, semua pokok yang ada itu menurut pandangan gerombolan Roy Panji CS ini tidak ada yang benar, semua salah, dan semua katanya itu adalah ada indikasi di perintah di bawah naungan Pak Jokowi. Kan lucu gitu ya guys. Dan manusia ini kalau memang dia sudah nggak percaya lagi hukum di Indonesia ini, seharusnya dia enyah dari negara kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini ya guys, bukan malah membuat gaduh terus menerus. Manusia ini kalau dibiarkan ya, tolong kepada Pak Polda Metro Jaya memang harus satset tegas gitu ya guys, segera tangkap ya di pengadilan gitu ya guys. Kalau dia semakin banyak disidik sebagai saksi, lama-kelamaan dia semakin kayak belut. Bahkan bisa jadi dia kabur juga. Karena apa? Karena dia memang itu yang dia kendaki, mengulur waktu agar dia terbebas dari jeratan hukum. Ya ini yang sangat membahayakan. Dan kemarin hari Jumat ini Rismon juga diperiksa ya guys, tapi belum selesai. Rencana Senin besok ini ya guys akan diperiksa lanjutan daripada kemarin. Dan kali ini Rismon Sianipar kelihatan pucat habis diperiksa. Nah makanya ya guys, jangan bikin gaduh ya, akhirnya panik juga kan gitu ya guys. Kita dengarkan ini ya statement dari Rismon Sianipar setelah diperiksa kemarin ya, terkait dengan algoritma yang saya gunakan, metode ya. Jadi saya ya terangkan sedikit yang dibutuhkan gitu Pak. Kemudian artinya kan bukan menjadi terlapor. Nah ini sebenarnya terlapornya di siapa, sudah diungkap apa belum dari penyidik Polda Metro Jaya? Belum ada, ya masih dalam tahap diselidiki sepertinya siapa terlapornya. Tapi untuk dari Joko Widodo melaporkan orang-orangnya, nama-namanya berarti siapa? Saya tidak tahu, belum tahu, belum ada.
ya. Pucat ya guys ya. Laporannya Pak Jokowi kan dalam kronologisnya disebutkan nama, salah satunya adalah nama abang itu. Bagaimana bang? Inisial mungkin ya, inisial RS. Tidak jelas siapa. Nah, siapa RS itu kita masih belum tahu ya. Ya. Ya mungkin Gitu ya guys, RS yang jelas Rismon Sianipar dan Roy Suryo. Ya. RS Roy Suryo, Rismon Sianipar. Itu dua orang itu jelas jadi tersangka nanti ya guys ya. Dan kali ini dia juga gak ngegas lagi ya guys ketika diwawancari oleh wartawan ya. Ketika diwawancari oleh media, dia tidak ngegas. Biasanya kan ngotot-ngotot, ini agak sedikit slow gitu ya guys. Karena dia sudah kepanikan ya. Sudah diperiksa tadi ya, kemarin ya di Jumat dengan penuh seksama. Kemudian nanti hari Senin juga akan diperiksa lagi. Nah, yang bikin gaduh juga ini ya, pengacaranya ini juga si Tompel ini ya. Ini juga pengacara yang nggak layak dipakai ini ya, karena manusia ini termasuk manusia HTI. Dan dia selalu membawa nama rakyat. Rakyat yang mana? Ya menurut saya rakyat HTI dan FPI dia gitu ya. Karena dari dulu Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang mengacau, yang bikin gaduh pasti dari gerombolan itu, HTI, FPI. Ya, gerombolan Rizik Sihab, terus gerombolan ini pengacara HTI Khozinuddin alias si Tompel ini, dia selalu bikin gaduh, selalu bikin kacau, dan tidak pernah yang namanya dia itu dalam kasusnya semua yang dibela oleh si Tompel ini selalu kalah. Karena apa? Karena memang nggak bener gitu ya guys. Jadi gitu ya guys. Dan kita dengarkan ini ya, statement dari si Tompel yang dia tidak butuh yang namanya pemerintahan, bantuan dari Prabowo katanya, tapi masih juga mewek, merengek gitu ya guys. Kita dengarkan statementnya. Kami tidak lagi mau mengeluh kepada pemerintah, tidak mau lagi mengeluh kepada aparat penegak hukum, tapi kami ingin menyampaikan ini kepada segenap rakyat. Karena hari ini nurani keadilan membawa itu rakyat tersisa di tengah-tengah rakyat, tidak lagi tersisa di penguasa, tidak lagi tersisa di aparat penegak hukum, tapi kami yakin nurani keadilan itu masih ada dan banyak lagi di hati masyarakat. Karena itu kami sampaikan ini kepada masyarakat. Yang jadi pertanyaan adalah masyarakat yang mana, bro? Woi Tompel, masyarakat yang mana ya? Kamu ini ngotot terus tapi menjual nama masyarakat, menjual harga diri masyarakat. Dan ya jadi pertanyaan, masyarakat yang mana yang kau jual ini ya? Jangan-jangan masyarakat HTI ya guys. Ya, memang dia itu pengacara HTI, makanya dia itu sangat brutal ya, sangat keras kepala. Dan dia tidak pernah yang namanya sejuk gitu ya guys. Oke guys, ya karena ini apa ya, kasus ini terlalu berlama-lamaan, kita juga hampir jenuh ya guys. Hampir jenuh, hampir muak. Kita lihat parodi ini dulu ya guys. Parodi yang sangat menggelikan antara Roy Suryo Panji CS. Ya, tonton video berikut ini ya guys. Tak ada waktu lagi. Sebentar lagi tangan besi dan para pengikutnya akan menyerang perkemahan Matsapati. Mereka akan binasa. Tak kusangka sekarang kamu sudah berubah menjadi seorang pengecut. Jangan berlagak so pahlawan. Kalau tak tahu dulu persoalannya. Pukulan di dada mayat, jelas-jelas pukulanmu. Justru disitulah masalahnya. Aku tak punya niat untuk membunuh Matsapati. Sejak semula aku sudah merasa curiga ada yang tak beres pada anak buah Matsapati. Untuk itulah Genjok sembunyikan. Tak ada cara lain untuk menyingkap mana yang benar, mana yang buruk. Titik persoalannya mulai menjadi jelas. Tapi sayangnya agak terlambat. Ada yang meleset dari perhitungan. Tangan besi ternyata mempunyai ilmu tapa berata yang tak mungkin dilawan laki-laki. Nah gitu ya guys, jadi parodi itu sangat menggelitik, menggelikan, dan lucu juga ya guys. Dan biarlah nanti kita tunggu bahwa Polda Metro Jaya bekerja dengan profesional, kerja keras, sehingga apa yang kita inginkan sebagai rakyat Indonesia akan terkabulkan kita ya guys. Yang jelas kita berdoa saja semoga gerombolan Roy Suryo Panji CS ini segera dipenjara agar Indonesia terbebas dari manusia-manusia HTI, FPI, dan manusia-manusia yang berhati iblis. Oke, salam waras,
Salam NKRI, NKRI harga mati merdeka. Sehat selalu dan sukses buat kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.